Selamat pagi kepada semua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang akan kita bahas saat ini yaitu adalah materi tentang sistem ABS. Untuk melanjutkan dari yang minggu kemarin kita membahas tentang sistem rem. Untuk sistem ABS ini itu adalah penyempurnaan dari sistem-sistem sebelumnya, yaitu adalah sistem CBS kemudian dilengkapi dengan sistem ABS. Tapi sebelum kita membahas atau masuk ke materi, sedikit kita mulai terlebih dahulu untuk pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa agar apa yang akan kita lakukan, apa yang kita laksanakan praktek pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan awal dari kesuksesan kita bersama. Berdoa dimulai. Cukup. Selanjutnya gimana untuk hari ini anak-anak, semuanya sehat ya semuanya ya? Diharapkan semuanya sehat karena pada masa pandemi seperti ini diharapkan kita semuanya bisa menjaga kesehatan kita semuanya dengan menjaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan dari pemerintah, dan diharapkan kita semuanya bisa menjaga diri kita masing-masing dan menjaga keluarga kita masing-masing dari wabah tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke materi dan lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, kita lakukan terlebih dahulu materi pembelajaran sistem sasis yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu adalah pertama cara kerja dari sistem ABS pada Honda PCX, kemudian kelebihan dari sistem ABS, kemudian troubleshooting pada Honda PCX, seperti itu. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, untuk mengetahui dan untuk mengukur kemampuan kalian sampai di mana pengetahuan kalian tentang sistem ini, kita laksanakan pretest terlebih dahulu. Silakan untuk semua siswa untuk mengerjakan pretest menggunakan HP masing-masing dan masuk ke link tersebut untuk mengerjakan pretest. Kita kasih waktu 10 menit untuk melaksanakan pretest. Setelah itu nanti kita akan pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran kita akan melaksanakan post test, sehingga kita akan mengukur setelah pembelajaran, sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran yang kita lakukan. Terima kasih, kita kasih waktu 10 menit untuk melaksanakan pretest. Silakan dikerjakan. Cukup untuk pretest? Nah, silakan perhatikan, saya kira semuanya sudah selesai ya nak ya untuk melaksanakan pretest. Kalau semuanya sudah selesai, kita laksanakan untuk materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mulai dari yang pertama, yaitu adalah apa yang dimaksud dengan sistem ABS. Jadi kepanjangan dari sistem ABS yaitu adalah anti-lock brake system. Artinya apa? Anti-lock brake system itu adalah sebuah sistem rem yang ada di kendaraan mobil ataupun di sepeda motor agar tidak terjadi penguncian roda saat pengendara melaksanakan pengereman secara mendadak. Jadi biasanya pada saat pengendara itu mengerem secara tiba-tiba, contohnya misalnya ada kucing menyeberang pada saat kita berjalan seperti itu, kita kaget kemudian kita mengerem secara mendadak. Jika kendaraan itu belum dilengkapi dengan sistem ABS, maka itu akan terjadi penguncian atau sliding biasanya. Kemudian pengendara tidak bisa untuk mengendalikan kendaraan tersebut. Karena apa? Karena sistem rem yang belakang dan yang depan itu biasanya untuk tekanannya itu akan lebih besar yang depan. Meskipun itu biasanya sudah dilengkapi dengan CBS, dan sistem CBS itu tekanan pengeremannya itu lebih kencang untuk yang lebih besar, tekanannya untuk yang depan, maka biasanya untuk roda depan itu akan terjadi sliding. Jika roda depan itu terjadi sliding, maka pengendalian pengemudian itu akan sulit untuk dikontrol, sehingga biasanya akan terjatuh. Sehingga dari produk-produk kendaraan, terutama untuk sistem PCX atau pada sepeda motor PCX itu dilengkapi dengan sistem ABS. Agar apa? Agar penguncian rem itu tidak terjadi penguncian pada pengereman, sehingga tidak akan terjadi
sliding. Itu yang dimaksud dengan ABS, yaitu adalah anti-lock brake system. Lanjut, alasan kenapa sistem ABS ini perlu digunakan pada sistem pengereman sepeda motor, terutama pada Honda PCX, yaitu adalah yang pertama, sistem pengereman ABS anti-lock brake system pada Honda PCX disematkan sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan pengendara, terutama saat kondisi pengereman yang mendadak. Seperti yang kita jelaskan di awal, jika terjadi pengereman mendadak, maka akan terjadi sliding, sehingga dilengkapi dengan sistem ABS. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu adalah ABS itu sendiri bertugas menghentikan laju kendaraan tanpa membuat roda terkunci. Gitu. Walaupun terjadi pengereman mendadak, kemampuan tersebut tentu saja tak lepas dari peran pengangkat yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi dilengkapi dengan beberapa komponen pada sistem ABS tersebut agar tidak terjadi penguncian pengereman. Yang ketiga yaitu adalah sistem ABS pada motor Honda dilengkapi dengan speed sensor. Ketika sepeda motor berjalan, maka speed sensor atau kecepatan akan membaca kecepatan baik roda depan ataupun roda belakang. Dia akan menginformasikan ke ECU, data dari ECU itu akan dibawa ke modulator, dan selanjutnya untuk kemudi ECU nantinya akan menghidupkan solenoid. Hal yang membuat roda tidak terkunci juga berasal dari tekanan otomatis fluida ke kaliper. Di sini proses pengurangan penahanan dan peningkatan fluida berlangsung sangat cepat, sekitar 15 sampai 50 kali tekanan per detik. Maka dari itu gejala roda depan pada Honda PCX 160 itu tidak akan mengunci dan penguncian pengereman itu bisa dihindari. Jadi secara ringkas seperti ini. ABS ini itu akan melakukan pengereman itu tidak mengunci. Artinya apa? Artinya pada saat pengereman si pengendara itu melaksanakan pengereman, itu dia akan menekan secara terus-menerus, tetapi pemberhentian roda itu tidak akan berhenti seketika itu, tetapi akan terjadi penghentian 15 sampai 50 kali per detik tadi. Sehingga dalam 1 kali 1 detik rem atau kampas rem itu akan menekan lepas tekan lepas sebanyak 15 sampai 50 kali dalam 1 detik, sehingga tidak selalu terkunci telak langsung rem terus, enggak, tetapi dia akan lepas pengereman lepas rem lepas sehingga tidak akan terjadi sliding. Nah, inti dari ABS itu seperti itu, tidak mengunci secara terus menerus rem tersebut, tetapi dia akan tekan lepas seperti itu. Nah, penekanan dan pelepasan itu terjadi sangat cepat sekali. Dalam 1 detik dia bisa mampu melaksanakan tekan lepas sampai 50 kali. Nah, berikut adalah ilustrasi untuk videonya. Nah, untuk yang tidak menggunakan ABS, maka dia akan terjadi sliding. Karena apa? Karena roda depan itu akan terjadi penguncian, sedangkan roda depan itu masih ada dorongan dari mesin seperti itu. Nah, masih ada dorongan dari mesin, tetapi untuk yang ABS, untuk yang menggunakan sistem ABS, penguncian itu tidak akan terjadi, sehingga pada saat tidak terjadi penguncian maka tidak akan terjadi sliding. Itu adalah ilustrasi pada sistem rem ABS. Nah, yang tidak menggunakan rem ABS, untuk roda depan langsung berhenti, sedangkan roda depan masih mendorong karena dorongan dari mesin. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk mekanisme dari rem ABS pada Honda PCX. Berikut adalah mekanismenya. Terdapat front caliper, kemudian front wheel speed system, yaitu adalah sensor roda depan. Kemudian di sini itu adalah sensor roda belakang. Kemudian terdapat ABS modulator yang dia akan membagi antara tekanan roda depan dan roda belakang. Kemudian terdapat ABS ECU. Kemudian terdapat delay valve atau katup penahan seperti itu. Nah, berikut adalah mekanismenya dan komponen-komponen dari sistem rem ABS. Lanjut kita kupas satu persatu tentang komponen dari sistem ABS. Yang pertama yaitu adalah wheel speed sensor. Apa yang dinamakan dengan wheel speed sensor?
Wheel speed sensor yaitu adalah komponen yang disebut juga dengan wheel speed sensor atau sistem kecepatan roda. Sensor ini itu akan bekerja mendeteksi kecepatan roda, baik itu roda depan ataupun roda belakang, yang kemudian memberikan data dari kecepatan roda tersebut kepada ABS control unit. Jadi sangat penting sekali untuk wheel speed sensor ini karena dia akan membaca kecepatan roda, baik itu roda depan ataupun roda belakang. Dia akan dibaca kecepatannya berapa, dan kecepatan roda itu akan diberikan kepada ABS control unit. Nah, itu adalah komponen yang pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk komponen yang kedua, yaitu adalah ABS modulator atau hydraulic unit. ABS modulator ini merupakan komponen yang berfungsi untuk menyalurkan tekanan rem yang sesuai ke roda dan mengendalikan tekanan minyak rem melalui aktuator pada silinder roda. Jadi modulator ini adalah berfungsi untuk membagi tekanan rem yang sesuai antara roda depan dan roda belakang. Komponen berikutnya yaitu adalah ABS pump. ABS pump bekerja berdasarkan sinyal yang diterima dari ABS control unit. ABS pump akan mengatur tekanan minyak rem atau fluida pada saat sistem rem bekerja. Tekanan minyak rem akan ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan perintah ABS control unit. ABS pump ini menggunakan motor listrik. Jadi ABS pump ini itu akan menekan kampas rem atau menekan tekanan minyak fluida untuk menekan kampas rem. Itu sesuai perintah dari control unit. Nah, control unit itu akan mendapatkan sensor atau mendapatkan pengontrolan dari sensor speed kecepatan tadi atau sensor kecepatan roda tadi. Yang sensor kecepatan roda itu akan mengirimkan sinyal kepada ABS control unit, dan control unit itu akan memberikan perintah kepada ABS pump ini untuk berapa atau tekanannya jika kecepatan rodanya itu sekian, seperti itu. Sehingga antara kecepatan roda dengan tekanan pengereman fluidanya itu selalu seimbang, seperti itu, tergantung dari kecepatan rodanya. Kalau kecepatannya melebihi berarti ABS pumpnya itu akan memberikan tekanannya lebih, sehingga pemberhentian kendaraan itu juga sesuai dengan kecepatan kendaraannya. Lanjut, komponen yang nomor 4 yaitu adalah reservoir tank. Reservoir tank ini merupakan komponen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara minyak rem. Pada reservoir tank ini terdapat jendela untuk melihat ketinggian minyak rem, seperti biasa kampas tampungan minyak rem. Kendaraan yang menggunakan cakram itu biasanya ada. Lanjut, solenoid valve. Solenoid valve ini merupakan katup yang berfungsi untuk mengatur, membuka atau menutup saluran minyak rem antara master cylinder dan kaliper. Jadi solenoid valve ini fungsinya untuk menyalurkan atau membuka saluran antara master cylinder dengan kaliper yang berada di bawah. Jika terjadi pengereman, maka solenoid valve ini itu akan membuka saluran dari master ke kaliper. Ya, seperti yang kita bahas untuk yang minggu kemarin, kita membahas tentang rem cakram dan rem tromol. Ya, ini adalah untuk yang rem cakram, ada master cylinder, kemudian ada kaliper dan lain sebagainya. Komponen yang berikutnya yaitu adalah ABS control unit. ABS control unit ini merupakan pusat pengolahan data dari sistem rem ABS. ABS control unit ini akan menerima sinyal atau pulsa dan data terkait jumlah putaran dari sensor kecepatan roda, yang selanjutnya data tersebut diolah untuk diteruskan ke solenoid valve agar membuka atau menutup. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan manusia itu adalah mempunyai indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, yang selanjutnya dari indera itu akan kita olah di otak kita, kemudian dia melaksanakan perintah dari otak kita untuk menjalankan tangan, kaki untuk berjalan, seperti itu. Nah, kalau pada sistem ABS ini, itu adalah sensor, itu adalah diumpamakan sebagai indera yang dia akan melihat segala pergerakan dari kendaraan, baik itu kecepatan, baik itu tekanan dan lain sebagainya, itu akan selalu dilihat oleh masing-masing sensor itu, yang nantinya
akan dikirimkan sinyal itu atau pulsa itu kepada kontrol unit. Berkaitan dengan ABS ini, maka akan dikirimkan ke ABS control unit yang nantinya ABS control unit ini akan memberikan perintah kepada solenoid ataupun full pump, berapa tekanannya solenoid, kapan pembukaannya dan lain sebagainya. Seperti itu untuk menentukan atau untuk memastikan pengeremannya itu harus seperti apa. Seperti itu. Apakah tekanannya harus besar, apakah tidak, agar tidak terjadi sliding atau agar pengendara itu selalu aman. Nah, itu adalah fungsi dari kontrol unit, sehingga semuanya itu akan dikontrol menggunakan elektronik, gitu ya, akan dikontrol menggunakan elektronik. Nah, itu adalah komponen yang nomor 6, yaitu adalah komponen ABS control unit. Kemudian warning lamp. Warning lamp ini itu adalah komponen yang terletak di panel depan pada sepeda motor yang berfungsi untuk memberikan informasi jika ada kerusakan pada sistem ABS. Jadi nanti di atas, di panel yang speedo gitu ya, itu terdapat warning lamp atau lampu indikator yang fungsinya yaitu adalah untuk mendeteksi apakah terjadi kerusakan atau trouble pada sistem ABS atau pada sistem rem ABS atau tidak. Jika terjadi kerusakan, maka lampu itu, indikator lamp itu akan menyala. Jika tidak, dia akan mati. Seperti itu. Ya. Sehingga perlu diperhatikan, jika lampu itu hidup, lampu gambar rem, lampunya gambar rem itu hidup, maka terjadi trouble pada sistem rem ABS. Lanjut ke komponen nomor 8, yaitu adalah proportional control valve. Komponen ini adalah pada sepeda motor ini menggunakan 2 atau 3 channel pada pengereman normal. Tekanan minyak rem akan dipindahkan ke kaliper depan dan ke kaliper belakang. Namun, jika pengendara sepeda motor melakukan pengereman darurat serta menarik handle rem secara maksimal, PCV atau proportional control valve itu akan bekerja. Komponen ini akan mengatur tekanan minyak rem pada kaliper rem depan lebih besar dibandingkan tekanan minyak rem pada kaliper belakang. Gitu ya. Jadi memang tekanan minyak rem pada kaliper yang depan dan kaliper yang belakang itu beda. Dia akan lebih besar tekanannya untuk yang rem depan daripada yang rem belakang. Karena apa? Karena jika terjadi pengereman sama antara tekanan roda depan dan roda belakang, maka roda belakang itu akan terjadi sliding seperti itu. Karena sama, yang depan masih menarik, yang belakang ada dorongan dari mesin. Itu namanya proportional control valve. Komponen yang terakhir yaitu adalah delay valve. Delay valve adalah komponen yang akan mengatur tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh pedal atau handle rem dan menjalankan rem depan. Itu adalah delay valve. Nah, berikut adalah komponen-komponen dari sistem ABS. Mungkin sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah kelebihan dari sistem ABS dan troubleshooting yang biasa terjadi di sistem ABS. Gitu. Monggo silakan untuk bertanya jika misalnya ada hal-hal yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sekarang akan membahas tentang kelebihan menggunakan sistem rem ABS, ya, anti-lock brake system. Yang pertama, menggunakan sistem komputer sehingga lebih canggih daripada sistem rem lainnya. Artinya apa? Artinya seperti yang kita sampaikan di awal, pengereman itu dikontrol oleh kontrol unit. Yang kontrol unit itu akan mendapatkan laporan atau pulsa atau sinyal dari masing-masing sensor. Yang sensor itu akan mendeteksi baik itu kecepatan, baik itu tekanan dan lain sebagainya dari pengendaraan tersebut. Sehingga apa? Segala situasi kendaraan itu akan selalu teratasi. Karena sensor itu akan selalu memperhatikan, kalau misalnya manusia itu nggak teke, oh ini saya harus bagaimana. Itu sensor itu tugasnya seperti itu, gitu ya. Sehingga apa? Sensor itu akan selalu mendeteksi kondisi kendaraan itu seperti apa. Jika nanti kondisi kendaraan itu membahayakan untuk pengendara, maka
kecepatan atau sensor kecepatan itu akan mengerem seperti itu. Sensor kecepatan itu akan memberikan sinyal atau pulsa kepada ECU bahwa kecepatan terlalu cepat. Kemudian jika pengendara itu akan mengerem, maka sensor kecepatan tadi itu akan mendeteksi bagaimana cara pengeremannya atau bagaimana cara penghentikannya, apakah harus ditekan terus, apakah tidak, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah kelebihannya dapat digunakan untuk melakukan pengereman secara mendadak. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, jika pengereman itu dilakukan secara mendadak, jika tidak dilengkapi dengan sistem ABS, maka akan terjadi sliding. Karena apa? Karena kaliper itu akan terkunci terus. Padahal dari roda belakang itu akan terdapat sedikit dorongan karena sisa tekanan dari mesin, sehingga dia akan terjadi sliding atau gampangannya gosek gitu ya, sehingga pengendalian kemudi itu akan sulit. Kemudian yang berikutnya kelebihannya yaitu adalah cocok untuk motor racing atau motor balap. Jadi cocok di banter-banteran itu cocok sekali dengan ABS ini. Karena apa? Karena akan menyetabilkan kemudi. Jadi kalau misalnya pengemudiannya itu rem dadak, itu kemudinya tetap stabil. Karena dapat melakukan pengereman pada kondisi jalan yang licin. Lanjut, lebih aman karena proses pelepasan piringan remnya berlangsung secara cepat dan bergantian. Ya. Jadi pelepasan remnya itu secara bergantian, cepat. Jadi dalam 1 detik itu bisa mencapai 50 kali lepas tekan tadi yang kita sampaikan di awal. Itu adalah kelebihan untuk menggunakan sistem rem ABS, sehingga sistem dalam sepeda motor Honda itu selalu melakukan penyempurnaan sistem seperti sebelumnya. Dari yang sebelumnya kita hanya menggunakan rem cakram dilengkapi dengan CBS combi brake system yang dia akan menekan roda dan belakang secara bersamaan seperti itu. Kemudian sekarang diperbarui lagi atau disempurnakan lagi dengan sistem rem ABS. Agar apa? Agar untuk kenyamanan pengendara. Kita akan bahas tentang materi troubleshooting pada sistem rem ABS. Sistem rem ABS ini juga dapat mengalami kerusakan pada gangguan apabila tidak dirawat. Berikut ini merupakan kerusakan yang sering terjadi pada sistem rem ABS sepeda motor. Jadi segala sesuatu kalau misalnya jarang dirawat, ya saya kira rusak lah, gampang rusak lah. Karena apa? Karena kendaraan itu selalu digunakan, otomatis akan terjadi pengurangan atau terjadi kotoran dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu adalah rotor pada speed sensor mengalami kebengkokan atau kotor. Karena letak dari speed sensor ini atau sensor kecepatan ini berada di samping kaliper atau di tengah-tengah kaliper, sehingga mungkin sekali terjadi kotoran. Nah, karena dia berada di bawah di samping as roda, otomatis kotoran pada saat jalan, debu dan lain sebagainya itu pastilah itu akan terdapat di situ. Sehingga biasanya kerusakan yang terjadi itu adalah rotornya. Rotor pada speed sensor itu mengalami kebengkokan atau kotor. Di rotor itu yang berputar. Kemudian yang kedua yaitu adalah speed sensornya rusak. Ya, karena terjadi kotoran tadi atau rotornya itu bengkok, otomatis dia akan gesek di sensor speed. Nah, kalau gesek otomatis nanti sensor speednya juga rusak juga. Ya, sehingga riskan sekali jika sensor speed itu rotor itu bengkok, karena dia akan merusakkan sensor speednya juga. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah kondisi minyak rem berkurang. Ya, seperti pada rem cakram juga sama, karena ini proses kerjanya sama, jadi satu dengan rem cakram. Kemudian yang berikutnya fungsi saluran atau pipa minyak rem terhambat dan mengalami kebocoran. Itu biasa terjadi pada rem cakram. Yang berikutnya ABS hidrolik unitnya bermasalah sehingga kinerjanya tidak normal. Ya.
hidrolik itu pompa atau piston tekannya itu bermasalah. Biasanya karet, seal dan itu sudah lentur dan sebagainya, sehingga kinerja dari tekanan ke kaliper itu akan berkurang atau berubah. Nah, itu adalah beberapa troubleshooting yang biasa terjadi pada sistem rem ABS. Gitu ya. Itu sedikit penjelasan dari kami tentang rem ABS. Semoga untuk penambahan materi ini bisa memperluas, bisa menambah pengetahuan kalian tentang sistem rem pada sepeda motor, terutama rem ABS. Nah, berikut adalah beberapa troubleshooting yang kita sampaikan pada materi ini. Biasanya nanti pada saat kita menemui di bengkel tentang troubleshooting atau kerusakan-kerusakan, itu ada beberapa penyebab kerusakan yang lain. Nah, berikut ini materi yang kita sampaikan. Silakan jika misalnya ada hal-hal yang kurang paham atau akan ditanyakan, silakan ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Oke, terima kasih. Berikut materi yang kita sampaikan tentang sistem rem ABS. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya, dan ini merupakan tonggak atau merupakan kunci keberhasilan kalian semuanya setelah pembelajaran di sekolahan kami. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, silakan untuk mengerjakan soal post test terlebih dahulu untuk mengevaluasi. Tadi sudah kita kerjakan tentang pretest soal awal sebelum kita laksanakan pembelajaran, dan ini adalah soal post test setelah kita laksanakan pembelajaran untuk mengevaluasi hasil dari pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Terima kasih dan silakan dikerjakan terlebih dahulu. Cukup untuk pengerjaan post test. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap jaga kondisi kesehatan di manapun kita berada, tetap jaga protokol kesehatan, selalu patuhi peraturan dari pemerintah. Dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.